20 film terbaik yang diperankan oleh Reza Rahadian. Reza Rahadian Matulesi, atau yang lebih dikenal dengan Reza Rahadian, adalah seorang aktor paling berpengaruh saat ini di Indonesia. Sejauh ini ia telah membintangi lebih dari 30 judul film, sejak memulai debutnya di dunia perfilman Indonesia pada 2007 silam. Reza memulai karirnya di dunia seni peran melalui teater sejak masih remaja. Kecintaannya pada dunia seni peran membuat ia bisa memerankan karakter dengan berbagai karakteristik. Mulai dari antagonis, protagonis, atau sebagai tritagonis semuanya dapat ia perankan dengan baik. Keahliannya bermain peran membuatnya menerima berbagai penghargaan sebagai aktor terbaik di Indonesia. Berikut ini adalah film-film terbaik yang dibintangi oleh Reza Rahadian versi pengamat film. 1. Buya Hamka. Buya Hamka adalah film biografi dan religi yang diproduksi oleh Falcon Pictures. Film ini mengisahkan perjalanan hidup seorang ulama, sastrawan dan pahlawan nasional Indonesia. Digarap oleh Fajar Bustomi, film ini dibintangi oleh deretan aktor ternama, sebut saja Vino G. Bastian dan Laudia Cynthia Bella sebagai pemeran utamanya. Sedangkan Reza Rahadian hanya didapuk sebagai salah satu pemeran pendukung yang bernama Hawes Cokroaminoto. Ia digambarkan sebagai sosok pahlawan nasional sekaligus guru Buya Hamka di Sarekat Islam. Pria ini disebut sebagai sosok yang berpendirian kuat dan teguh dengan cita-citanya. Hawes Cokroaminoto adalah orang yang sangat dihormati dan dikagumi oleh Buya Hamka. 2. Sri Asih. Film yang memperlihatkan superhero wanita pertama Indonesia ini memang sudah dinantikan oleh banyak orang. Apalagi, film ini akan dibintangi oleh Pevita Pierce, Reza Rahadian, Aryo Bayu, Jeffrey Nicole hingga Christine Hakim sebagai pemeran utamanya. Filmnya sendiri akan mengisahkan seorang gadis bernama Alana, ia tinggal bersama dengan ibu angkatnya. Meski hidup bergelimang harta, Alana berusaha mencari tahu teka-teki mengenai dirinya. Akhirnya gadis ini mengetahui bahwa kekuatan dan amarahnya ini berhubungan dengan sosok pahlawan bernama Sri Asih. Benarkah Alana adalah titisan dari Sri Asih untuk menjaga ketentraman bumi? 3. Habibie Ainun. Film ini menceritakan tentang awal pertemuan dari Habibie dengan Ainun ketika SMP pada tahun 1962, lalu menikah, memimpin bangsa, hingga meninggalnya Ainun pada tahun 2010. Film Habibie Ainun dirilis pada 20 Desember 2012. Sosok Habibie pada film ini diperankan oleh Reza Rahadian yang beradu peran dengan Bunga Citra Lestari sebagai Ainun. Kemistri keduanya dapat menghanyutkan dan memberi gambaran jelas mengenai sejarah perjalanan hidup Habibie dan Ainun. Selain itu, berkat aktingnya, ia menampilkan tokoh nasional Indonesia Habibie dengan sangat baik pada film ini. Tidak heran jika film ini berhasil membawa seorang Reza Rahadian meraih penghargaan sebagai pemeran utama terbaik di Festival Film Indonesia 2013. Reza juga memboyong penghargaan pemeran utama pria terfavorit pada Indonesia Movie Award 2013. 4. Imperfect. Film drama percintaan Imperfect memang menjadi salah satu film yang cukup laris pada tahun 2019. Bahkan, film ini berhasil menarik perhatian Netflix untuk mempublikasikannya kembali di tahun 2020. Selain ceritanya yang menarik, Imperfect semakin memukau karena dibintangi oleh aktor dan aktris ternama tanah air. Salah satunya adalah Reza Rahadian yang berperan sebagai Dika, seorang fotografer sekaligus kekasih Rara. Film ini mengisahkan tentang Rara yang memiliki konflik dengan berat badannya yang dianggap kurang ideal oleh masyarakat. Rara ingin mencoba membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa mendapatkan berat badan ideal, dan Rara pun berhasil. Awalnya Rara menyangka bahwa dengan berat badan idealnya maka semua masalah akan terasa mudah, namun nyatanya tidak. Saat ia menjalani kehidupan dengan berat badan idealnya, masalah tidak pernah berhenti singgah. Bahkan ia harus kehilangan orang-orang yang menyayanginya dulu. 5. Toko Barang Mantan. Toko Barang Mantan tentu saja tidak boleh dilewatkan sebagai salah satu film terbaik dari Reza Rahadian. Aktor tampan ini beradu akting dengan Marsha Timothy dan Yedil Zuhriye Alaudin. Dalam film ini, Reza Rahadian memerankan karakter bernama Tristan. Pria ini adalah pencetus sekaligus pemilik dari sebuah toko unik bernama Toko Barang Mantan. Toko ini sengaja dibuat oleh Tristan agar setiap orang yang ingin move on bisa menjual barang kenangannya. Berbagai kisah lucu, sedih, hingga absurd terkuak dari barang-barang yang ada di tokonya.
Tapi hal yang tidak pernah ia sangka, ternyata hal ini membawanya bertemu dengan sang mantan kekasih. 6. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Di film ini kita bisa melihat sisi lain dari seorang Reza Rahadian. Karakter budi baik ini sangat jauh dari citra Reza Rahadian. Diceritakan sebagai seorang preman di tahun 80-an, Budi Baik adalah sosok pria yang bermuka dua. Ia mengaku bahwa dirinya adalah teman dan sahabat baik Iteung. Namun, pada kenyataannya pria ini menyukai Iteung. Bahkan ia tidak segan memperdaya Iteung dengan tujuan untuk berhubungan seks dengan Iteung. Pokoknya di sini kamu akan terkejut dengan akting dan karakter dari Budi Baik, yang bikin kesal dan gemas saat melihatnya. 7. Rudy Habibie. Rudy Habibie bukanlah sequel dari film Habibie Ainun, ya. Namun, film ini masih menceritakan tentang perjalanan hidup dari seorang B.J. Habibie. Bedanya, di sini tidak ada kisah cinta bersama dengan Ainun, tetapi menceritakan kisah hidupnya semasa berkuliah di Jerman bersama dengan rekan-rekan Indonesia lainnya. Dirilis pada 30 Juni 2016, film ini meraih berbagai pujian dan sanjungan dari para penonton, di mana Reza sangat totalitas dalam memerankan seorang Rudy Habibie, sosok luar biasa kebanggaan Indonesia. 8. My Stupid Boss. My Stupid Boss adalah sebuah film komedi yang selain berhasil membuat penonton tertawa. Selain itu, ia juga berhasil membuat penonton jengkel dan gregetan dengan sosok Pak Bos. Meskipun merupakan film Indonesia, karakter pada film ini diperankan oleh aktor dan aktris dari Indonesia juga Malaysia. Film yang dirilis pada 19 Mei 2016 ini, bercerita tentang hubungan antara karyawan dengan bosnya yang pelit, sembrono, egois, manipulatif, dan menjengkelkan namun takut pada istri. Karakter Bosman diperankan oleh Reza Rahadian dan beradu akting dengan Bunga Citra Lestari yang berperan sebagai Diana, sekretaris pribadi dari Pak Bos. 9. Berbalas kejam. Beralih ke film aksi, Reza Rahadian didapuk menjadi pemeran utama dalam film original Amazon yang berjudul Berbalas Kejam. Di sini, Reza Rahadian berperan sebagai Adam. Ia juga beradu akting dengan Laura Basuki yang berperan sebagai Amanda, yaitu seorang psikiater yang membantu Adam sembuh dari traumanya. Film ini menceritakan sosok Adam, yaitu seorang arsitek yang mengalami trauma pasca melihat pembunuhan istri dan anaknya. Di sisi lain, Adam berusaha untuk mengurangi rasa bersalahnya dengan membalaskan dendam sang istri dan anak kepada para pelakunya. Namun ada satu hal yang Adam tidak tahu, ternyata salah satu pelakunya adalah kakak kandung dari Amanda. 10. Laila Majnun. Laila Majnun adalah film original Netflix Indonesia yang sayang banget jika kamu lewatkan. Film garapan Monty Tiwa ini mengadaptasi kisahnya dari kisah legenda Laila dan Majnun karya sastrawan Persia bernama Nizami Ganjavi. Kali ini Reza Rahadian kembali didapuk sebagai pemeran utamanya dan dipasangkan dengan Acha Septriasa. Reza Rahadian memerankan karakter seorang mahasiswa asal Azerbaijan bernama Samir. Pada awalnya Samir ditugaskan untuk membantu Laila mengenal negaranya. Namun sikapnya yang sederhana dan apa adanya, berhasil membuat Laila jatuh cinta. Tapi hubungan ini terancam kandas, karena Laila sudah dijodohkan dengan pria lain di Indonesia. 11. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tenggelamnya kapal Van der Wijk juga tidak boleh dilewatkan dari list film terbaik Reza Rahadian. Mengadaptasi kisahnya dari novel karya Buya Hamka, film ini digarap langsung oleh Sunil Soraya. Reza Rahadian berperan sebagai Aziz, seorang pengusaha kaya raya yang akhirnya menikahi Hayati yang diperankan oleh Pevita Pierce. Herjunot Ali juga akan tampil dalam film ini dengan memerankan karakter utama bernama Zainuddin. Filmnya sendiri mengisahkan cinta Zainuddin dan Hayati yang terganjal status sosial. Zainuddin yang terusir dari kampung pun berusaha untuk bangkit, hingga ia dikenal sebagai penulis yang termasyur. Sayangnya, hingga akhir hayatnya Zainuddin tetap tidak bisa memiliki Hayati. 12. Critical 11. Sebuah film nasional yang mengangkat cerita sederhana ini mendapuk Reza Rahadian dan Adinia Wirasti sebagai pemeran utamanya. Critical 11 adalah sebuah film yang menceritakan tentang pasangan muda yang hijrah ke negeri orang, yaitu New York. Tinggal di New York membuat ketulusan cinta mereka diuji. Sebuah insiden membuat mereka mulai mempertanyakan cinta satu sama lain. Belum lagi kehadiran seseorang dari masa lalu Anya yang menambah pelik hubungan mereka. Mampukah Ale dan Anya mempertahankan rumah tangga mereka yang baru saja dimulai?
13. Kapan Kawin? Pada film ini, Reza Rahadian berperan sebagai seorang aktor teater idealis yang disewa sebagai pacar dari seorang Dinda bernama Satrio. Dinda sendiri adalah seorang general manager pada sebuah hotel bintang 4 di Jakarta. Dinda menyewa Satrio karena ia sudah muak dengan desakan orang tua yang menginginkan dirinya untuk segera menikah. Hingga kemudian Satrio dikenalkan oleh Dinda kepada orang tuanya di Jogja. Pada akhirnya kebohongan keduanya pun diketahui oleh orang tua Dinda setelah kedua orang tuanya terus mendesak mereka untuk segera menikah. 14. Surga yang tak dirindukan 2. Salah satu film terbaik yang pernah dibintangi oleh Reza Rahadian adalah Surga yang tak dirindukan 2. Reza Rahadian sendiri memerankan karakter Dr. Syarif, yang masuk dalam rumah tangga Mei Rose, Pras dan Arini. Kehadirannya di sini jelas membuat intensitas dramanya makin naik. Pasalnya kisah ini bukan lagi jadi kisah cinta segitiga melainkan cinta segi empat yang semakin ruwet. Kehadirannya sebagai sosok baru di sini ternyata cukup berliku karena Reza harus belajar bahasa Hongaria. Hal ini tentu tidak mudah, apalagi ia harus benar-benar bisa melafalkannya dengan baik. 15. Tui Fortiare. Kehidupan pernikahan memang tidak semudah kisah cinta yang bersemi saat menjadi pasangan kekasih. Itulah yang dirasakan Benny dan Alessandra Rea saat menjalani rumah tangga bersama. Berbagai masalah yang selalu mereka hadapi dari hari ke hari, malah mengantarkan mereka pada perceraian. Walau mengira perasaan mereka akan lenyap seiring berjalannya waktu, namun dua insan ini selalu dipertemukan kembali oleh berbagai peristiwa. Benny masih memikirkan Alex, begitupun dengan Alex. Padahal di satu sisi, Alex sudah memiliki orang yang menaruh perhatian lebih padanya. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah Benny dan Alex dalam film Tui Fortiare ini? Benny Wicaksono yang merupakan seorang dokter bedah, sukses digambarkan dengan apik oleh Reza Rahadian. Karakternya yang cerdas namun canggung berhasil membuat Benny semakin terasa nyata. 16. Tiga Hati, Dua Dunia Satu Cinta. Film Reza Rahadian yang satu ini mengambil kisah yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui film Tiga Hati, Dua Dunia Satu Cinta, ini Reza mendapatkan Piala Festival Film Indonesia sebagai pemeran utama pria terbaik. Bahkan, pemeran utama wanitanya, Laura Basuki, juga memboyong Piala Festival Film Indonesia 2010. Sinopsis film ini menceritakan tentang Rosid, seorang pemuda muslim yang ingin menjadi seniman. Rosid jatuh cinta pada gadis Katolik bernama Della. Perbedaan keyakinan tidak membuat cinta mereka goyah sedikit pun. Ketika kedua orang tua mereka mencoba memisahkan, kekuatan cinta Rosid dan Della pun tetap kokoh. Berhasilkah Rosid dan Della menyatukan cinta mereka dalam ikatan perkawinan? 17. Emak Ingin Naik Haji. Emak Ingin Naik Haji adalah sebuah film layar lebar. Melalui film ini Reza Rahadian mendapatkan penghargaan pemeran utama pria terpuji di Festival Film Bandung tahun 2009. Emak Ingin Naik Haji adalah film yang mengisahkan tentang keinginan Emak, seorang penjual kue yang sudah lansia tapi memiliki keinginan untuk berangkat haji. Meskipun tampak mustahil, Emak mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bisa berangkat haji. Zain, anak Emak yang sudah menduda, tersentuh melihat kegigihan ibunya. Namun apa daya Zain yang hanya berprofesi sebagai penjual lukisan keliling. Kesedihan Emak semakin besar tatkala ada seorang tetangga yang kaya sudah beberapa kali naik haji. Zain yang tak berdaya apa-apa sempat ingin berbuat nekat untuk mewujudkan keinginan ibunya. 18. Tiga Srikandi. Ini adalah sebuah film biopik yang menunjukkan perjuangan tiga atlet panahan Indonesia saat mengikuti Olimpiade Musim Panas 1988 di Seoul. Di film ini kembali menyatukan Reza Rahadian dengan Bunga Citra Lestari setelah penampilan apik keduanya di Habibie dan Ainun. Berperan sebagai Donald, Reza Rahadian adalah pelatih bagi tiga atlet panahan Indonesia. Donald sendiri bukanlah sosok yang biasa, pria ini memiliki julukan sebagai Robin Hood-nya Indonesia. Namun karena kekecewaannya pada politik Indonesia, Donald sempat menghilang dan ogah kembali ke pelatnas. Namun pada akhirnya, ia mau kembali ke pelatnas untuk melatih Nur Fitriana, Lilyes dan Kusuma, dengan cara militan dan disiplin, yang sangat menyulitkan bagi ketiga atlet tersebut. 19. Perempuan Berkalung Sorban. Tidak bisa dipungkiri, karakter Reza Rahadian di film Perempuan Berkalung Sorban memang memorable banget.
Muncul sebagai Samsudin, karakter pria yang patriarki dan kasar ini memang membuat banyak orang kesal melihatnya. Padahal Samsudin adalah putra dari seorang kiai dari pondok pesantren Salaf besar di Jawa Timur. Perempuan berkalung sorban menjadi salah satu film yang membuat nama Reza Rahadian makin dikenal halayak. Kemampuan aktingnya akhirnya bisa diapresiasi, setelah 5 tahun berkecimpung di layar kaca dalam berbagai sinetron. Di film ini Reza mengaku mengerahkan segala kemampuannya, pasalnya ia adalah aktor baru dan langsung bertemu dengan sutradara handal seperti Hanung. 20 Guru Bangsa Cokro Aminoto. Film Guru Bangsa Cokro Aminoto adalah sebuah film biografi perjalanan hidup seorang guru besar bernama Umar Said Cokro Aminoto yang merupakan guru dari sang proklamator, Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Pada film ini, Reza Rahadian berperan sebagai sang guru bangsa Cokro Aminoto, seorang yang berilmu, cerdas, intelek, dan memiliki daya juang yang tinggi. Cokro sendiri adalah seseorang yang memiliki garis keturunan ningrat namun peduli pada rakyat jelata. Dibesarkan di keluarga dengan keislaman yang kuat, membuatnya menjadi seseorang yang memiliki banyak keahlian. Demikianlah berbagai judul film terbaik yang diperankan Reza Rahadian. Apakah kamu sudah menonton film-film di atas? Jika belum, sempatkanlah untuk menontonnya. Dijamin kamu tidak akan menyesal, karena film-film ini sangat bagus.